menghadiri taklim mingguan ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah menuju masjid mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan sebagai penghapus dosa. Tidak lupa sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad, sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, kepada kita semua sebagai umatnya yang selalu taat dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, susunan acara demi acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Adi Nurdin. Waktu dan tempat kita aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wallahu akhrajakum min butunikum ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama.
ما يمسكهن إلا الله Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Adi Nurjang yang telah menyampaikan pembacaan ayat sucinya. Mudah-mudahan ayat demi ayat pahala bagi beliau, khususnya umumnya kepada kita semua. Bapak-bapak, marilah kita menginjak acara inti, yaitu insya Allah yang akan menyampaikan yaitu Al-Ustadz Adi Yusuf. Ini semua pakai adik ya Pak ya. Yang membaca Quran Bapak Adik, yang menyampaikan Pak Adik, yang MC-nya Pak Ade. Walah ini banjir Pak Ade, Pak Ade. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Yusuf insya Allah kedah nama duet banyak, ada duo akang nih nya, cuma duo adik. Nada dan wah dakwah Pak cocok Pak, nada dan dakwah gitu lamun divariasikeun mah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dzini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad salata wa salaman daimaini mutalajimaini ila yaumiddin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah dalam kesempatan ini kita masih diberi kekuatan hidayah taufik bisa menghadiri dalam majelis ilmu, sebuah perjuangan yang tidak mudah Pak, karena kita harus melawan hawa nafsu kita di dalam diri kita, di mana kebanyakan orang banyak mengikuti keinginannya, hawa nafsunya daripada keinginan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan heran di dalam surat Al-Jasiyah ayat 125 Allah pernah bertanya, menyindir kebanyakan manusia, afa ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu,
Apakah kalian tidak banyak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Maksud sebagai Tuhan itu banyak yang mengikuti hawa nafsunya daripada perintah Allah. Sebuah perjuangan yang tidak mudah. Kita bisa sholat berjamaah maghrib, berzikir, dilanjutkan dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan yang hadir kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kita umat yang setia sampai akhir zaman nanti. Hadirin rahimakumullah, tema dalam kesempatan ini sengaja kita mengkerucut supaya pemikiran kita lebih fokus, Pak ya, yaitu memahami hakikat kehidupan dunia. Ini adalah tadabbur ayat Al-Quran surat An-Nahl ayat 96-97. Kalau kita perhatikan di dalam surat An-Nahl ayat 96-97, Allah memberikan rangkuman singkat tentang kehidupan dunia. Allah memberikan penjelasan kepada kita supaya tidak salah memahami kehidupan dunia, Pak. Sebab kalau kita bertanya kepada manusia, walaupun itu sesuai dengan ahlinya, pasti jawabannya berbeda-beda. Ditanyakan ke seorang filosof, apa itu hakikat kehidupan dunia, pasti jawabannya berbeda. Kepada seorang ekonom, ya pasti berbeda-beda. Kepada seorang politikus pasti berbeda-beda. Allah menginginkan jangan salah memahami sesuatu, terutama tentang kehidupan dunia ini. Sebab kalau seseorang sudah salah memahami kehidupan dunia, maka pola fikirnya juga perbuatannya akan salah. Salah satu contoh pada realita kebanyakan sekarang, imbasnya kepada kalau orang salah memahami kehidupan dunia, maka salah juga memahami tentang kesuksesan kehidupan dunia. Apa sih sukses menurut orang kebanyakan sekarang? Dengan zaman yang begitu menggoda, harta, tahta, wanita, kuota, persepsi kesuksesan itu dilingkungi oleh dunia materialistik. Seseorang sukses kalau sudah mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Kekayaan seseorang sukses kalau kekuasaannya sudah berada di tingkat tertinggi. Kekayaan seorang sukses kalau anaknya sukses semua secara duniawi. Padahal itu adalah kesuksesan semu, kesuksesan sementara. Dari mana seseorang itu menafsirkan kesuksesan itu? Awalnya dari memahami kehidupan dunia yang salah. Kesalahan itu bisa berdampak kepada aspek pemikiran dan perilaku kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu Allah meluruskan dengan singkat. Sebetulnya banyak ayat yang menerangkan tentang kehidupan dunia, tapi di ayat ini secara beruntun, singkat, padat, melekat, mudah dipahami. Yang pertama kata Allah, ringkasan kehidupan dunia itu fana. Ma ingzakum yang fad wa ma ingdallahu baqin. Apa yang ada di sisimu itu akan lenyap, akan hilang, akan rusak, akan hancur.
dan apa yang ada di sisi Allah akan kekal. Segala kehidupan dunia ini Pak, tidak ada yang kekal. Coba perhatikan diri kita aja sendiri Pak, jangan jauh-jauh. Dulu mungkin masih muda ya, gigi kita masih komplit kuat. Dengan bertambah usia 50-60 tahun, lihat perubahannya. Malu kalau tersenyum Pak ya, sudah ada yang bolong. Dulu rambut kita begitu lebat hitam, perhatikan sekarang usia 40-50 tahun, 60 sudah mulai ada yang putih, ada yang hilang bahkan ya. Kulit yang begitu kencang dulu, wah, olahraganya seminggu 2-3 kali. Sekarang dengan bertambah usia Pak, tidak ada yang kekal abadi. Itu dalam diri kita. Kekayaan kita akan lama kelamaan akan hilang, berkurang. Jabatan kita juga akan ada waktunya istirahat, berhenti. Semua yang ada di dunia ini akan hilang, tidak panah. Makanya Imam Syafi'i pernah memberikan sebuah penjelasan, hanya orang-orang yang bodoh, orang yang memahami hakikat ke dunia ini abadi, kekal. Padahal tidak. Ma indakum yang fad wa ma indallahu baqi. Oleh sebab itu, mumpung kita yang lagi dipercaya oleh Allah harta kekayaan, harta yang dimakan akan habis, harta yang ditinggalkan akan menjadi rebutan warisan. Disitulah kesempatan harta yang bisa menyelamatkan kita, sejauh mana kita bisa menafkahkan harta itu di jalan Allah. Bagi seseorang yang pada hari ini diberi amanah kekuasaan, jadi RT, RW, kepala desa, pergunakan kekuasaan itu, berikan jalan kebaikan untuk orang lain dengan kekuasaan itu. Karena Pak, tanda tangan menjadi penguasa itu berarti Pak, beda dengan rakyat biasa. Ketika dia membuat aturan untuk kebaikan manusia, kebaikan orang lain ketika dia menjabat, kemudian orang itu akan mengikuti dengan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan kebaikan. Ini jangan sampai orang sudah pensiun baru mengeluh, dulu saya kenapa tidak seperti ini, seperti ini. Bahkan ada orang yang dulu pernah kerja di tempat yang secara karir dia tinggi, setelah pensiun dia pernah curhat, dulu ketika saya kerja Pak, ke luar negeri itu sebulan 2 kali. Di dinas itu ya, sebulan 2 kali. Tapi tidak terpikir ketika itu saya pengen umroh saja, apalagi haji, pengen umroh saja, tidak terpikir. Sekarang baru merasakan itu setelah pensiun, diambil oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang panah ini, yang hancur ini di dunia ini, coba untuk mengekalkannya menjadi sebuah amal soleh, berikan segalanya menjadi sesuatu yang terbaik. Harta kita sisihkan untuk agar harta itu bisa menyelamatkan kita nanti di yaumil qiyamah untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa dunia ini panah, dunia ini akan hancur, akan rusak. Yang kedua, di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 96 ini, bahwa dunia ini tempat ujian Pak. Wala najjiyanal ladzina sabaru ajrohum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dunia ini tempat ujian.
Kalau kita hidup di dunia, konsekuensinya menjadi orang yang beriman pasti tidak akan berhenti dengan ujian. Ujian ini selesai, datang ujian ini terus, Pak. Tujuan Allah menurunkan ujian ini untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ada ujian kepada pribadi kita. Dulu seseorang kuliah sudah selesai, dia diuji dengan mencari kerja yang susah. Sudah mendapatkan pekerjaan, dia diuji lagi dengan jodoh yang susah lagi, Pak. Terus diuji seperti itu. Kemudian ada ujian lagi kepada keluarga. Ada seseorang yang sudah bertahun-tahun berkeluarga tetapi belum dititipkan anak, diuji. Sudah punya anak, diuji lagi, anaknya tidak soleh lagi. Saya pernah ngobrol dengan seseorang tukang doger monyet, Pak. Dia punya doger monyet 3. Saat saya kebetulan dia itu pas duhur sholat. Ngobrol dulu, saya punya doger monyet 3. Satu monyet satu hari menghasilkan 25.000. Yang satu 75.000, yang satu 200.000. Saya 3 monyet itu hanya melatih 4 sampai 6 bulan, menghasilkan satu hari 200.000. Mudah, Pak, ngalatih monyet mah senang. Disuruh apa-apa beberapa bulan aja bisa. Bahkan suruh sholat kayak gitu-gituan bisa, Pak, senang. Tapi saya punya anak, Pak, sekarang sudah usia 18 tahun. Ya Allah, berat untuk menyuruh sholat juga berat. Kadang-kadang melingkuduh monyet sebenarnya daripada anak. Saur abdi kieu, bapak gaduh monyet, bapak 10 mau jadi ibadah. Mau kenging pahala dapat, bapak dapat punya monyet dilatih menghasilkan uang, gak akan dapat pahala. Tapi punya anak 1, walaupun belum taat kepada Allah, berjuang, berdoa, tidak lelah, mungkin saja anak bapak itu nanti bisa berubahnya setelah orang tuanya meninggal. Ada seperti itu, Pak. Ketika orang tuanya diuji oleh anaknya yang belum soleh, dia tidak putus asa, berdoa terus, mengajak berdoa, itu akan bisa bernilai ibadah. Mungkin saja anak itu baru sadar kembali kepada Allah setelah orang tuanya meninggal. Itu ujian keluarga. Ujian kepada umat juga banyak, ya. Salah satunya contoh gini, ketika kita membangun masjid, yang datang pengajian 4 LW, Pak, lu lagi gitu aja, eta deui sakitu. Iya, ujian kepada umat. Masjid megah tapi susah untuk dimakmurkan. Yang memakmurkannya sedikit, ini ujian. Nabi Yunus, Pak, anjeuna dakwah 33 tahun ngan kengeng 2 tilu jamaah anu beriman, putus asa, Pak. Yang disalahkan oleh Allah itu putus asanya. Ketika dia putus asa mengajak berdakwah, disitulah Allah menurunkan hukuman. Jadi jangan menyerah. Suksesnya dakwah itu bukan ditentukan oleh banyaknya orang yang mengikuti, Pak, tapi dia terus menerus. Mau ada orang mau tidak, sepanjang dia diberi oleh Allah kesempatan umur, terus mengajak. Dan setiap kita di sini harus berfungsi sebagai juru dakwah masing-masing. Keluarga kita, Pak, semua pondasi itu awalnya dari keluarga.
kalau keluarganya bagus dalam pendidikan agamanya, dia akan terbentuk masyarakat yang bagus. Terus masyarakat yang bagus, pendidikan agamanya akan terbentuk umat yang bagus. Ini menjadi sebuah ujian bagi kita. Oleh sebab itu di sini diterangkan ketika kita diuji harus sabar. Harus sabar. Ketika kesabaran itulah pertolongan Allah akan datang. Jadi kita kadang-kadang kan baru diuji sedikit putus asa, sedikit putus asa. Padahal pertolongan Allah itu datang ketika di puncak ujian, Pak. Jadi Allah akan menolong seseorang hamba ketika diuji, ketika dia sabar di puncak ujian, bukan di awal. Nabi Ibrahim ketika dia sudah tidak berdaya lagi, dilemparkan ke kobaran api yang begitu menyala, sudah tidak berdaya, dia dengan sabar pasrah kepada Allah, maka turun pertolongan Allah. Nabi Musa ketika dikejar oleh Firaun di depan lautan, secara matematik bingung kemana, tapi Nabi Musa pasrah kepada Allah, jalan pertolongan Allah datang. Nabi Ismail dengan Nabi Ibrahim ketika proses penyembelihan, perintah itu dilaksanakan, pas mau kena kepada lehernya ini, turun pertolongan Allah. Di sini dijelaskan kehidupan bagi seorang mukmin itu ujian, tapi ujian itu harus dihadapi dengan kesabaran, keikhlasan. Insya Allah pertolongan Allah akan datang. Ini yang harus kita hadapi. Di dalam Al-Quran tidak lebih kata-kata pertolongan itu diulang sejumlah 37 kali dan selalu dihubungkan dengan ujian. Pertolongan Allah itu diulang sejumlah 37 kali, selalu dihubungkan dengan ujian. Ketika diuji, sabar, pertolongan Allah pasti datang. Inilah yang harus kita hadapi. Hidup ringkasan kedua adalah ujian. Ringkasan ketiga dari hakikat kehidupan dunia ini adalah man amila solihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Siapa yang melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dasar iman, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih baik. Yang ketiga, hakikat kehidupan dunia ini tempat beramal, tempat menanam. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu kebun, tempat menanam, tempat melakukan amal soleh. Jangan lelah untuk terus melakukan amal soleh. Sekecil apapun keabsahan soleh itu jangan kita sepelekan. Mungkin saja amal soleh kecil itulah yang mengundang pertolongan Allah. Kita tidak tahu, Pak, amal soleh apa yang diterima oleh Allah, amal soleh mana yang mendatangkan pertolongan Allah, rahmatnya Allah, tidak tahu. Ini yang kadang-kadang kita kurang memahami. Mungkin saja amal soleh kecil ketika seseorang kehausan di jalan, kita ngasih minum. Seseorang kehujanan, mungkin kita ngasih pinjaman payung.
Seseorang mungkin di jalan kelaparan, kita ngasih makanan ringan. Mungkin saja amal soleh itulah yang bisa mendatangkan pertolongan dan rahmat Allah. Belum tentu amal soleh ibadah kita yang begitu banyak, yang begitu jumlahnya baik, itu menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah. Bisa jadi amal soleh kecil yang dianggap sepele oleh kita itu mendatangkan rahmat dan pertolongan Allah. Kata Pak TBS malah ngasih makan kucing pagi seperti itu, Pak. Ya. Tanaman disiram seperti itu. Itu kecil menurut kita. Mungkin saja amal soleh itulah yang mendatangkan rahmat dan pertolongan Allah. Nah, amal soleh itu yang terbaik dalam pandangan Allah itu minimal syaratnya ada 3. Disebut amal soleh terbaik dalam pandangan Allah dan Rasulnya harus 3. Yang pertama, amal soleh itu harus didasari dengan ikhlas lillahi ta'ala. Semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, jika niat kita lillahi ta'ala akan bernilai ibadah. Kalau Allah hanya mengatur sholat saja, zakat saja, puasa saja, Pak, tidak mungkin menurunkan Quran sebanyak 30 juz. Allah menginginkan kehidupan kita itu yang sekecil mungkin bernilai ibadah. Makanya diturunkan Al-Quran begitu banyak, hadis ditunjang begitu banyak. Bukan hanya menuntun hanya ibadah yang besar saja, terkecil yang kehidupan kita itu harus bernilai ibadah. Keikhlasan inilah, Pak, tajdidu niat, yang kadang-kadang bisa merubahkan niat kita. Awalnya di rumah niatnya begitu lurus, di perjalanan bisikan iblis datang, kadang-kadang berubah. Ini iblis tidak akan diam, dia akan mencari teman sebanyak mungkin dari bangsa manusia untuk membelokkan niat-niat kita yang niatnya karena Allah dibelokkan. Ini yang harus kita waspadai. Makanya jangan heran nanti di yaumil kiamah ada 3 kelompok besar yang tertolak, amal besar tertolak gara-gara niatnya kurang lurus. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah ketika dalam hatinya dia ada terbersit ingin disebut pemberani oleh manusia, tertolak amalnya. Orang-orang yang dermawan tetapi terbersit di dalam hatinya ingin seorang disebut orang yang dermawan oleh manusia, tertolak. Orang-orang yang ahli membaca qiraah Quran, mengajarkan Quran, tetapi terbersit di dalam hatinya ingin disebut seorang ahli qiraah, tertolak. Innallaha alimun bidati sudur. Allah mengetahui hati nurani kita. Niat inilah pondasi pertama amal itu harus ditanamkan. Niat lillahi ta'ala. Niat terbaik yang kedua, niat itu harus didasari dengan ilmunya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ilmu itu menjadi sebuah ruh dalam amal. Di masjid kita alhamdulillah untuk sholat berjamaah sudah bagus. Daripada subuh semua lebih bagus. Tinggal meningkatkan grade-nya sedikit, tolabul ilminya. Ketika tolabul ilminya ini tinggal segini, Pak. Cek bahasa Sunda mah benyerna itu, Pak. Benyerna teh sakieu. Lamun diayak-ayak makitunya diayak terus. Tak sakieu. Ini tinggal meningkatkan grade-nya. Salat jamaahnya bagus, ningkat aja sedikit. Ya, dia bisa hadir di majelis ilmu,
bisa hadir di majelis taklim, dia akan mempunyai ruh yang menuntun terhadap amal ibadahnya. Kan kalau amaliyah itu seperti jasad, ilmu itu seperti ruh. Jasad tanpa ruh, Pak, secantik apapun manusia, kita tidak akan mau tidur. Seganteng apapun seseorang, kalau tanpa ruhnya tidak akan berarti. Begitu juga amal soleh tanpa ilmunya akan tertolak. Ini menjadi bahan muhasabah. Bahkan kalau bisa jangan sampai kita hidup di dunia ini Allah menciptakan bukan tanpa tujuan, tapi tanpa tujuan yang begitu jelas. Jangan sampai selama hidup ini kita tidak bisa membaca Quran, belum pernah sekalipun khotam Quran. Mumpung kita dikasih usia dari sekarang, hayo kita lawan para rasa malas itu. Rasa malu oleh manusia kita lawan. Apa sih dampak rasa malu? Paling sebentar. Apa sih rasa dasar malas? Tetapi apabila seseorang tidak bisa membaca Al-Quran, dia nanti di alam kuburnya akan mendapat kegelapan. Nanti dia menghadapi Allah itu dia akan tidak akan ada yang membela. Waktu nasihatnya hijrah, Pak. Amal nu terbaik itu yaitu yang ketiga, harus istiqomah. Istiqomah, terus menerus, continue, walaupun nilai amalnya itu sedikit. Hadirin rahimakumullah, ringkasan dari kehidupan dunia ini. Yang pertama, dunia ini fana. Yang kedua, dunia ini tempat ujian. Yang ketiga, dunia ini tempat melakukan amal soleh. Harus kita pahami dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita memahami yang bisa berdampak terhadap kesalahan berpikir kita, kesalahan bertindak kita. Hadirin rahimakumullah, mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya pribadi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Adi Yusuf yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi beliau, khususnya umumnya bagi kita semua. Marilah kita akhiri pengajian rutin ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.